Faktanya kita anggap jadi satu tadinya, ternyata di split. Jadi memang beda. Maka kami masing-masing tidak bergabung lah. Artinya dari segi pembuktian dari dua institusi hukum di negeri ini, baik penyidik maupun jaksa, hakim ingin tahu apa. Bahkan kami juga bilang Pak Jokowi ini kan awalnya kan kita bersama sebelum berkas di split. Faktanya kita anggap jadi satu tadinya, ternyata di split. Jadi memang beda. Jadi kalau nggak salah nomor perkaranya untuk Roy Suryo itu 300, kami 301. Karena di split ini, maka kami masing-masing dalam arti lawyernya ya. Tapi bukan masing-masing dalam arti terpisah, tidak. Kami masih satu umbrella. Ya, tapi supaya fokus, ya kan. Di sini Dr. Tifa mempunyai tim sendiri, kemudian si Roy Suryo punya tim sendiri. Tidak bergabung lah timnya, supaya lebih fokus. Karena masalah ini adalah masalah serius ya kan, dengan berkas perkara yang 1,5 meter dan sebagainya. Kami lihat waktu itu tinggi banget gitu. Jadi banyak yang mengatakan bahwa ada sinyal perpecahan. Enggak, tidak ada. Begini, menurut Dr. Tifa ya kan, tidak ada urgensinya lagi untuk pra peradilan memasalahkan soal penahanan. Bukan penahanan, maaf, penangkapan. Penahanan nggak ada. Tidak ditahan ya? Tidak ditahan. Penangkapan, ya kan udah selesai, ya kan. Tapi menurut kubu Roy Suryo, ya kan kubu ya, artinya menurut Roy Suryo grupnya Roy Suryo itu memang perlu diperapit agar masyarakat tahu bagaimana cara-cara mereka menangkap, bagaimana cara-cara mereka mendatangi pagi hari, kemudian masuk kamar dan sebagainya lah. Ini untuk ditunjukkan pada masyarakat, beginilah sikap polisi itu, beginilah cara polisi itu, sehingga untuk di kemudian hari jangan sampai terjadi pada orang lain gitu. Itu mereka punya tujuan. Itu yang informasi yang saya dapatkan ya. Saya tidak tahu karena memang saya beda. Tapi kalau Dr. Tifa mengalami apa yang dialami oleh Roy Suryo juga kah? Iya, tapi kan tidak ada urgensinya menurut beliau. Kan sudah selesai. Kan sekarang sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Ya kan, berarti kan sekarang kewenangan kejaksaan. Jadi karena tidak ada urgensinya ya selesai. Kalau drama yang kemarin diceritakan itu ya luar biasa. Bayangkan dari 1 tahun lebih ya, hampir 1,5 tahun, 2 hari sebelum pelimpahan ada penangkapan seperti itu. Dengan alasan hanya untuk pelimpahan, persiapan pelimpahan P21 tahap 2. Ini tidak masuk akal, nggak ada aturannya. Biasanya penangkapan itu takut lari atau teroris atau ya extraordinary crime ya, artinya yang luar biasa. Tapi ini kan ya masalah 310, 311 yang di bawah 5 tahun, nggak ada artinya masalah ijazah. Tapi penanganannya seolah-olah seperti menangani suatu perkara yang membahayakan negara gitulah dan sebagainya. Oleh sebab itu menurut kami ya tidak wajar gitu. Bahkan berapa jam sebelum dilimpahkan, malam-malam itu didatangi di rumah sakit untuk ditarik, untuk diambil. Padahal paginya rencananya mau diserahkan ke P21 tahap 2. Diserahkan ke mana namanya? Jaksa. Tapi kenapa malam-malam dia datangi dan kami berusaha untuk menghalang-halangi, banyak polisi, puluhan polisi, bahkan ada mobil tahanan. Tidak ada aturan di baik itu undang-undang kesehatan maupun aturan-aturan rumah sakit yang memulangkan orang malam hari. Bahkan yang bisa memulangkan dan mengatakan bahwa orang ini boleh dipulangkan ada dokter yang menangani itu. Itu dokter jaga. Saya tanya apa Anda berwenang? Dia bilang enggak. Ya pertama kalau kami tentunya menjelang tahap 2 sudah mendapat informasi sebagai saksi korban bahwa berkas ini sudah siap di menuju tahap 2 ya. Dan sekitar 3 minggu yang lalu saya sudah menginformasikan kondisi ini ke Pak Jokowi. Kita tim hukum datang ke Solo sudah mendiskusikan persiapan persidangan. Di antaranya bahwa biasanya untuk proses pembuktian itu yang paling pertama didengar adalah keterangan saksi korban. Karena saksi korban lah yang pertama mengadukan, jadi keterangan dari versi saksi korban itu yang pertama kali perlu didengar oleh hakim, baru nanti saksi-saksi berikutnya. Nah, tapi ini sebenarnya baru bisa dijalani kalau tidak ada eksepsi. Karena kalau ada eksepsi juga ini bisa tertunda. Ya bisa saja setelah dibacakan dakwaan, sidang pertama itu membaca dakwaan. Nah setelah itu kalau tidak ada eksepsi langsung saksi korban. Tapi kalau
mengajukan eksepsi, maka ini juga sedikit tertunda. Eksepsi itu adalah keberatan formal terkait dengan dakwaan, dan biasanya nanti setelah itu jaksa akan menanggapi dan keluar putusan setelah itu pemeriksaan saksi. Nah, Pak Jokowi sendiri sudah siap untuk menghadiri, bahkan waktu itu beliau bertanya itu biasanya berapa lama pemeriksaan saksinya, lalu di tahap mana, kami sudah jelaskan semua. Bahkan kami juga bilang, Pak Jokowi ini kan Bapak harus menceritakan peristiwa 40 tahun yang lalu. Tidak mudah. Daya ingat kita pun juga mungkin kita waktu SD kelas 2 itu bulan mana bulan kapan selesai juga kita bisa lupa. Berarti artinya kita perlu merimain kembali peristiwa-peristiwa perkuliahan 35 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu bahkan ya, start awal sampai 40 tahun kemudian, jadi 80 sampai 85 mulai dirimain kembali karena bagaimanapun keterangan ini diperlukan oleh pihak pengadilan. Jadi intinya kita siap. Nah, terkait dengan pembuktian, kalau buat kami pembuktian sudah maksimal, Mbak, karena sebenarnya sebelum ke sidang itu secara hukum ada 2 proses. Proses penyidikan kami sudah lolos. Proses itu kan penyidikan oleh kepolisian ya, diserahkan ke kejaksaan, proses pra penuntutan pun dinyatakan lolos. Artinya dari segi pembuktian dari 2 institusi hukum di negeri ini, baik penyidik maupun jaksa sudah merasa cukup, sehingga kejaksaan pun berani mengambil alih perkara ini untuk meminta pertanggungjawaban dari para tersangka, dan sebenarnya di dalam persidangan nanti kepentingan Pak Jokowi sudah diambil alih oleh jaksa. Jadi pengacaranya Pak Jokowi itu nanti itu para jaksa ya yang akan melakukan penuntutan, akan mengajukan bukti-bukti, itu nanti semua direpresentasikan oleh rekan-rekan jaksa. Jadi demikian. Pak Jokowi nanti akan menghadiri persidangan. Sudah tentu. Siap akan menghadiri persidangan. Sudah tentu. Karena begini, pertama memang itu sangat diperlukan, apalagi ini delik aduan. Ya, delik aduan itu memang selain juga si saksi korban perlu menjelaskan peristiwanya, juga hakim ingin tahu apa harapan dari korban, apa rasa keadilan yang terkoyak, apa yang diharapkan, bagaimana pemulihan yang diharapkan, ya, terkait misalnya nama baik, kan selama ini seolah beliau tidak pernah kuliah, ijazahnya palsu, kan ini juga suatu fakta yang menurut beliau perlu diluruskan ya. Karena buat beliau begini loh, Mbak, ini mungkin berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Beliau merasa beliau itu menyelesaikan kuliah di UGM juga merupakan satu keberhasilan masa pendidikan ya. Di mana beliau ini kan saat itu masih dibesarkan di dalam keadaan keluarga yang tidak mampu, mohon maaf nih, hidup di bantaran kali dengan segala keterbatasan ekonomi. Bisa sampai masuk ke kampus terkemuka juga suatu prestasi. Dan ini juga membuktikan bahwa orang tuanya mampu mengantarkan pendidikan anaknya dengan baik. Jadi fakta ini kan buat beliau adalah ini kebenaran yang perlu diperjuangkan dan tidak bisa diputar balik begitu saja. Dan nanti akan dibawa begitu, Dok, dan akan ditampilkan gitu dalam persidangan dokumen ijazah yang selama ini menjadi polemik. Betul. Jadi bukan hanya itu, Pak Jokowi sendiri sudah punya rencana untuk menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, dan S1. Secara kebetulan yang SMA dan S1 ini sudah dalam penyitaan penyidik di awal, sekarang sudah di tangan Kejari, dan nanti di persidangan tentunya akan ditujukan. Nanti juga dengan izin hakim, beliau akan memohonkan untuk bisa menunjukkan itu, karena juga untuk menjawab sebagian pertanyaan masyarakat agar bisa ditunjukkan, dan menurut beliau memang forum terbaik adalah di persidangan. Forum yang terhormat ya, dibanding sekedar tunjukkan di situasi atau forum yang nggak jelas, tapi menurut beliau inilah forum yang paling tepat.